Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar semuanya, dan mudah-mudahan kita tetap hidup sehat bersama Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang perilaku tidur, kesehatan, dan Islam. Dan hari ini kita masih menyampaikan informasi ringan tentang bagaimana cara mengatasi rasa kantuk setelah makan. Sumber dari yang saya sampaikan ini ada dari CNN Indonesia di 15 Februari tahun 2019 ya. Rasa kantuk kerap datang saat kita selesai menghabiskan menu makan, terutama makan siang. Tentu bukan hal yang aneh, dan kondisi ini dikenal dengan istilah food coma ya. Bener atau salah ini ya, tolong dikoreksi ya, food coma ini ya. Jadi tulisannya ya food coma ya, food coma. Food coma ini adalah kondisi ketika tubuh merasa lelah dan seolah tak berenergi setelah kita makan. Berbagai macam jadi penyebabnya, salah satunya tentu adalah indeks glikemik yang tinggi pada menu makan siang, yang mendorong peningkatan hormon insulin. Peningkatan hormon insulin memungkinkan masuknya asam amino triptopan ke dalam otak yang kemudian dikonversi menjadi serotonin. Serotonin ini adalah nama yang kerap dikaitkan dengan peningkatan rasa kantuk ya. Padahal rasa kantuk yang muncul setelah makan siang tentu akan mengganggu aktivitas kita ya. Baik aktivitas mengajar, ya, aktivitas belajar, dan sebagainya ya. Nah, hal ini yang menjadi masalah ya, dan tentu harus kita atasi. Bagaimana caranya supaya sehabis makan siang ini tidak timbul rasa kantuk, apalagi rasa kantuk yang berlebih-lebihan ya, sampai kemudian tentu saja mengganggu ya. Kalau saya sebagai dosen ya, kadang-kadang kita malu sama mahasiswa ya, orang kita ngomong ya, kita yang ngomong, kita yang ngantuk gitu ya. Kalau yang mendengarkan ngantuk ya harap maklum, tapi kalau kita jadi dosen yang sedang menyampaikan materi kok sempat tergagap gitu ya karena ngantuk, tentu ya sangat tidak elok lah. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya ya? Ada 5 cara untuk mengatasi itu. Yang pertama adalah berjalan 15 menit setelah makan ya. Jadi sediakan waktu kita untuk bisa berjalan setelah makan selama kira-kira 15 menit ya. Pakar gastroenterologi Dr. Satis Rao mengatakan bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk kembali pada keadaan normal setelah kenyang diasupi berbagai makanan. Setelah selesai makan, berjalanlah sekitar 15 menit atau lebih. Berjalan setelah makan, menurut Dr. Rao ini dapat memberikan waktu bagi makanan untuk diproses oleh sistem pencernaan tubuh kita. Dan juga dengan berjalan setelah makan juga membantu menurunkan kadar glukosa dalam darah. Mungkin sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudara semuanya masih menyimak di podcast saya sebelumnya ya, bahwa ada keuntungan dari kita hobi berjalan kaki ya, apalagi setelah kita makan ya. Dan ini bisa juga untuk mengendalikan berat badan kita. Jadi kalau Anda tidak ingin gemuk ya, atau Anda tidak ingin bertambah berat badannya, selalu jalan kaki setelah makan ya.
Tidak lama-lama, cukup 15 menit dan juga tidak perlu cepat-cepat ya. Jalan santai sajalah gitu ya. Intinya memang jangan langsung duduk-duduk, apalagi tidur ya. Jadi setelah makan tidur, nah itulah yang menjadikan berat badan kita ini menjadi berlebih ya. Jadi dengan beraktivitas, berolahraga kecil ini dapat melawan hormon yang membuat kita ini menjadi mengantuk. Kemudian yang kedua ya, tip kedua supaya kita tidak ngantuk setelah kita makan siang adalah mengontrol asupan makan. Jadi yang kita makan tolong dikontrol ya. Jangan terlalu banyak makan ya. Apalagi makanan-makanan yang banyak mengandung karbo. Ya, usahakan makanan-makanan yang tinggi proteinnya dan tentu juga dengan jumlah yang wajar, tidak berlebih-lebihan. Dengan mengontrol itu tentu kita menjadi tidak mudah untuk mengalami rasa kantuk yang berlebih dan mengganggu aktivitas kita. Kemudian tip yang ketiga ya, bagaimana kita mengatasi rasa kantuk setelah makan adalah minumlah segelas air mineral sebelum makan. Jadi air ini dapat membantu melancarkan pencernaan dan mengutip dari Live Strong, air membantu tubuh mengeluarkan glukosa berlebih dalam urin. Cobalah minum segelas air mineral sekitar 20-30 menit sebelum makan. Jadi banyak sekali fungsinya ya, terutama juga untuk mengurangi porsi makan kita yang nomor 2 tadi ya. Karena sudah kemasukan air minum, maka tentu perut menjadi sudah ada isinya sehingga tidak full makanan. Jadi sudah ada air minumnya. Kemudian tip yang keempat adalah masukkan menu teh hijau. Air bukan satu-satunya minuman yang dapat membantu kita menghindari food coma. Ya, beberapa jenis teh diketahui mampu mendorong pencernaan dengan lembut. Studi yang dipublikasikan dalam Journal of Agricultural and Food Chemistry pada tahun 2005 menemukan bahwa senyawa dalam teh hijau mampu mempengaruhi aktivitas enzim pencernaan. Pengaruh ini membantu tubuh memecah protein dalam perut. Ya. Selain itu, teh hijau juga diketahui dapat menekan rasa lapar dan hal itu bisa membantu kita mengontrol jumlah asupan makanan. Kemudian tip yang terakhir, yang kelima adalah minum kopi setelah makan. Kopi menjadi cara terbaik untuk mengatasi food coma. Hal ini disebabkan oleh kemampuan kopi untuk meningkatkan level energi seseorang. Mengutip Jack Food, kopi mampu meningkatkan sistem saraf simpatik yang berfungsi untuk memacu kerja organ tubuh. Jadi saudaraku, itulah 5 ya, tip untuk mengatasi rasa kantuk setelah makan siang. Yang pertama adalah kita berjalan 15 menit setelah makan ya. Kendalikan proporsi makanan kita, jangan terlalu banyak, dan juga pilihlah makanan-makanan yang tinggi proteinnya. Kemudian minum air sebelum makan ya. Kemudian minum teh hijau, dan terakhir minum kopi setelah makan. Semoga informasinya bermanfaat dan mari kita jaga hidup kita untuk tetap sehat, bugar. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.